Oke, kita lanjutkan kembali. Saya absen dulu ya. Ya, kita absen dulu yang sudah hadir. Ada siapa ini? Rani. Raninya ada 2 ya. Oke, di sini ada Rani Destiani Pertiwi. Ini anak KS bukan? Ada anak KS yang ini ya. Nggak hafal saya. Ada Rani, ada Anggi, ada Dini, ada Mas Yanto, ada Fatimah Zahro, Emilia, Melani, Dewi Partiwi, Nurul Suci, Arik Rifki, Agi, Tereski, Bekti, Bunga Citra Dewi, Mega, Muhammad Ilham, Susi Susanti, Muhammad Nur, Rani, Anggraini Panjaitan sudah hadir. Kemudian siapa nih? Ini Nur Salini berarti belum ya. Dan yang selanjutnya juga masih belum. Ini siapa ini? Oke, yang belum silakan. Ya, jadi saya buatkan video lecture-nya supaya Anda bisa mengikuti. Ya, walaupun nanti bisa saja kita combine dengan video conference ya, seperti Big Blue Button gitu ya. Oke. Nah, di sini kita ada kelas shift ya, kita punya anak shift. Jadi buat anak-anak shift yang minggu depan tidak shiftnya berarti shift malam, shift 2, ya silakan WA saya. Kemudian infokan Pak, saya minggu depan UTS-nya mau ikut pagi ya. UTS ikut pagi. Ya silakan buat anak shift-nya dikoordinasikan dengan akademiknya, dengan PA-nya, dengan saya. Jadi nanti minggu depan buat anak shift yang tidak bisa ikut malam, maka UTS-nya ikut pagi ya. Oke. Itu ya, jadi silakan ya saya Pak, saya minggu depan ikut UTS-nya pagi ya. Berarti kalau pagi jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10.30 gitu ya, karena ini kan jam pertama ya. Jadi silakan Anda WA saya, kemudian nanti di LMS-nya saya siapkan. Oke, ada lagi absen sudah, UTS sudah, kita lanjut kuliahnya. Masih ada beberapa yang mau saya sampaikan. Kita sudah sampai pada tadi kita sudah ada sistem request ya, sudah ada permintaan perubahan sistem. Kemudian saya sudah menjelaskan ada beberapa tipe perubahan sistem yang manual, computerized, kemudian dioptimalkan atau perubahannya secara ekstrim. Kemudian saya sudah bahas bab 1 ya. Kemudian saya sudah bahas literatur review, jurnal, melihat lib STEMIC Global CID dan jurnal STEMIC Global CID. Kemudian analisis sistem yang berjalan, kita masuk di bab 3. Ya, yang sulit adalah memahami bagaimana sistem yang berjalan melalui observasi, wawancara, dan survei. Nanti ketika saya kembali ke slide-slide-nya, maka ini beberapa sudah saya sampaikan. Kita bicara scope, sebesar apa sistemnya, ya. Kita hanya bicara subsistem dari subsistem dari subsistem. Jadi ketika nanti di bab 1 itu ada namanya batasan masalah. Jadi Anda sudah mendefine batasan masalahnya sebesar apa. Ya, kalau kita lihat strukturalisasinya ya divisi mana yang kita angkat, itu ya, jangan terjebak di ketika berbicara di skripsi ya, hanya sistem ini, subsistem ini yang saya angkat. Kemudian saya katakan ada sistem lama, ada sistem baru. Kita harus bisa untuk mendevelop sistem baru, maka kita harus memahami sistem yang lama. Maka kita akan melakukan user requirement ya. Nanti salah satu dokumen
salah satu dokumen yang bisa Anda buat, ya, bisa jadi project, bagian dari project kita, maka ada yang namanya adalah uh, software requirement specification, ya, SRS namanya, atau system requirement specification. Ini nanti di slide-nya juga ada bagian dari di sini bagian dari mana dia? Ya, di sini ada bagian dari requirement engineering, ada bagian di specification-nya, ada yang namanya adalah written document, ya, written document. Jadi kalau Anda sudah bekerja, kemudian sudah bagian di bisnis analisnya, ya ini udah biasa, ya. Oke, jadi kalau kita bicara di skripsinya, ini ada abstraksi, ada penyederhanaan dari software requirement itu yang saya katakan dalam bentuk elisitasi tahap 1, elisitasi tahap 2, elisitasi tahap 3 sampai kepada final elisitasi. Sekali lagi, ini adalah bentuk dari bagaimana memahami sistem yang berjalan. Ya, kemudian di sini adalah kita sudah memahami bagaimana sistem berjalan, kita sudah memahami ada masalah yang harus kita solve, kemudian kita memberikan alternatif pemecahan, ya, apakah kita bikin webnya atau bikin versi mobilenya, ya. Tapi di situ sebelum sampai ke desain atau kepada implementasi, di bagian analisisnya ini ada yang namanya elisitasi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, di sini adalah elisitasi tahap 1 disusun berdasarkan data dari lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan stakeholder, ya, mengenai seluruh rancangan sistem. Nah, nanti ini akan lanjutkan di fase di bab 4-nya, tapi kita bicara di sini di bab 3-nya. Maka nanti di sini sebenarnya ini adalah hasil dari wawancara bisnis analisnya dengan stakeholdernya, ya. Maka di sini sebenarnya bicaranya general saja, ya. Dan ini karena hanya bicara SPK, maka fiturnya, ya, analisa kebutuhannya pun tidak terlalu banyak, ya. Tapi nanti saya mau lihatin ada satu contoh di sini yang bentuk dari software requirement specification-nya di sini, ya. Ada banyak poin. Ini biasanya akan menjadi tugas di mata kuliah ini, ya. Anda diminta membuat dokumen SLS, ya. Kemudian kasusnya bisa ditentukan, ya. Nanti setelah UTS, ya, kita lihat apakah visible Anda mengerjakan ini. Biasanya kelompok masalah. Ya, misalnya di sini ada aplikasi e-commerce Elasticsearch, bisa kita bahas di sini. Ini adalah dokumen software requirement specification-nya, ya. Kita bahas di sini. Di sini ada pendahuluan, ya. Di pendahuluan ada tujuan, ada ruang lingkup. Walaupun ini menurut saya tidak terlalu detail, ya. Ada versi lebih detailnya lagi. Jadi kita bisa lihat ya versi biasanya Inggris, ya. Yang lebih, tapi minimal di sini sudah ada lah gambaran-gambarannya. Oke, kita bahas, ya. Kemudian selesai 3 menit. Ya, jadi bagian dari elisitasi, ya, untuk menunjukkan kebutuhan dari user, maka ada dokumen yang namanya adalah software requirement specification. Ya, di sini untuk aplikasi e-commerce Elasticsearch, ya, Shop. Tujuan pembuatan software ini adalah untuk mengotomatisasi proses jual beli barang secara online. Ya, hal ini berlaku bagi pemilik sistem website maupun bagi user yang menggunakan fasilitas sistem. Selama ini proses jual beli secara konvensional di Elasticsearch terbatas oleh ruang dan waktu. Dan ini alasan ketika kita online kan, ya. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi terutama dengan internet, maka diharapkan proses jual beli barang dapat dipermudah dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui pembuatan software ini. Oke lah. Kemudian ruang lingkupnya ini,
Ruang lingkup pembuatan software ini adalah aplikasi berbasis web yang memiliki fasilitas yaitu. Nah, ini bisa dikatakan adalah fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya, fungsi-fungsinya. Secara general dikatakan sistem mampu menampilkan katalog barang sesuai kategori tertentu. Oke, ini masih biasa. Sistem mampu melayani pemilihan barang yang dibeli dan diperhitungkan harga dari barang yang dipilih. Ya, masih biasa juga. Sistem mampu menyediakan sarana bagi user untuk menjual. Nah, ini berarti ini udah marketplace ya. Ini marketplace menurut saya. Ketika kita bicara e-commerce ya, di sini kalau kita lihat fitur yang pertamanya, sistem mampu menampilkan katalog barang sesuai kategori tertentu. Ini kan berarti hanya satu saja yang jualannya. Sistem mampu melayani pemilihan barang yang dibeli dan diperhitungkan harga yang dipilih. Ini juga masih satu. Ketika di sini yang poin nomor 3, sistem mampu menyediakan sarana bagi user untuk menjual atau menawarkan barang yang dimiliki. Nah, berarti di sini website ini sudah bisa dikatakan sebagai marketplace ya, sebagai marketplace seperti Tokopedia, seperti Lazada gitu ya. Kemudian sistem mampu melayani pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan jasa sistem. Ini biasa. Sistem mampu memberikan penawaran khusus untuk user sesuai dengan minat dan kebutuhan user. Nah, ini agak spesifik ya, walaupun kayaknya biasa juga ya. Yang keenam, sistem mampu menyediakan halaman khusus untuk user yang ingin menjual barang dalam jumlah besar. Oke, kemudian sistem dapat menghubungkan user dengan pihak ketiga dalam pengurusan pembayaran. Pihak ketiga ini bisa bank ya. Oke, kemudian 8, sistem dapat memberikan informasi sesuai yang dikirim kepada user. Oke, ya. Kalau Anda pengen anak CBM, pengen bikin skripsi, kemudian Anda bikin online kan sebuah toko, ya minimal poin-poin di sini ya bisa Anda kerjakan. Ya, mungkin pertanyaannya Pak, sistemnya kan udah ada kayak Tokopedia. Ya, kalau bicara seperti itu ya berarti kan kita mendevelop ya. Kalau kita bicara S1, ya S1 berarti memahami sistem gitu ya. Kemudian apa bedanya dengan yang lain? Ya, yang lain berarti ya bedanya di studi kasusnya saja. Studi kasusnya apa? Kemudian kita analisis ya. Mungkin ada spesifik yang fitur yang coba kita tampilkan di situ saja. Yang kelas 2 berarti menganalisis lebih dalam lagi dengan algoritma. Kalau kita bicara algoritma ya. Tapi kalau di sini ini yang dikatakan sebagai requirement dari customer ya, dari usernya. Poin-poin ini kalau tadi yang saya perlihatkan di sini ini tidak terlalu banyak karena hanya bicara tentang SPK ya. Beratnya di belakangnya di sini perhitungannya, memastikan perhitungannya dia sesuai gitu ya. Walaupun ini tidak terlalu jelimet hitung-hitungannya ya, dari sisi hitung-hitungan. Oke, jadi di sini ini yang dimaksud dengan bagaimana kita mengekstrak kebutuhan dari usernya. Oke, udah 11 menit, saya cukupkan, kita lanjut lagi di part berikutnya.